Hari ini 5 kali saya akan berkhotbah, tentunya selalu beda-beda. Menunya sebagai berikut. 2 ibadah pertama saya masih lanjutkan Kidung Agung, itu pun gak bisa selesaikan semua pasalnya. Tetapi mulai ibadah 3 sampai terakhir yaitu kelima, saya mulai bicara soal keluarga. Jadi seperti biasanya kalau gembala sidang yang berbicara, yang berkhotbah, khususnya dengarkan semua karena ada pesan-pesan pengembalaan. Karena domba Kristus selalu mendengarkan suara gembalanya. Dan pagi hari ini saya lanjutkan yang minggu lalu tidak saya selesaikan. Yaitu gereja non-Yahudi dan domba Kristus. Kita buka Kidung Agung pasal pertama ayat 5 sampai 8. Ini pun saya nggak selesaikan seluruh pasal. Karena nanti ayat 9 dan seterusnya sampai akhir pasal. Saya rencana untuk khotbahkan dan ajarkan di Breakfast with God bulan Januari nanti ketika kita ibadah pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sekarang mari kita baca dulu ayat-ayat yang sudah disediakan yaitu ayat 5 sampai ayat 8. Memang hitam aku, kata mempelai perempuan, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak aku jaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara, dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Sedikit refresh memory, bahwa Kidung Agung kita baca dalam pengajaran ini sebagai hubungan Kristus dengan jemaat. Mempelai perempuan yang saut-sautan dengan mempelai laki-laki, mempelai wanita di sini adalah gereja Tuhan Perjanjian Baru, Anda dan saya. Sedangkan mempelai laki-laki adalah Kristus, suaminya gereja Perjanjian Baru, suami sorgawi. Sekarang giliran gereja berbicara. Ayat 5, memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Saya suka sekali sifat perempuan ini. Gadis Sunem ini adalah cinta sejatinya Salomo. Mungkin karena itulah Salomo tertarik hati. Karena wanita ini kedengarannya minder padahal percaya diri. Memang aku hitam, mau apa? Aku gak memilih begini. Tetapi aku cantik. Saya suka sekali attitude atau sikap hati orang ini. Betul sekali sikap hati kita menentukan setinggi apa Tuhan akan angkat kita. Memang semua anugerah, tapi kita juga harus bekerja sama. Lihat orang yang mengeluh, orang yang mengomel melulu, orang seperti itu gak bisa masuk tanah Kanaan. Sekalipun Tuhan pimpin mereka ke dalam sana, ke dalam tanah perjanjian, mereka tidak akan layak menerimanya. Atau lebih tepatnya mereka tidak akan siap untuk menerima janji. Makanya itu bangsa Israel yang menggerutu, mati semua di padang gurun. Dari ayat ini aja setengah ayat 5, memang hitam aku tetapi cantik, menunjukkan kepada kita bahwa kita boleh mengakui kelemahan kita, tapi jangan lupa juga mengakui potensimu. Aku memang hitam, tapi ini kelebihanku, aku cantik. Aku hitam tapi manis. Sedikit saran praktis, gak usah terlalu streskan warna kulit. Warna kulit itu relatif. Siapa bilang yang pucat itu yang yang cantik. Zaman ini tergantung Anda dari belahan bumi mana. Di belahan bumi putih, semua orang putih, mereka membanggakan santan, membanggakan kulit sawo matang. Di dunia sawo matang, mereka membanggakan bengkoang. Padahal sebenarnya semua orang itu punya kelebihan. Anda lihat, kalau orang Afrika, Amerika itu pinter nari, lentur. Kalau main basket bisa ngedang. Boom. Sampai ada satu movie film dengan judul bertajukan White Man Can Jump. Orang putih tidak bisa lompat.
Tapi mereka, kalau dalam bahasa Indonesianya sering disebut bule. Atau yang pigmennya tidak ada. Wah, kelihatan seperti superior. Memang betul, mereka punya culture itu bagus. Tapi semua kebudayaan itu ada bagusnya dan ada superioritasnya. Jangan orang Indonesia minder. Ayat ini juga bicara tentang gereja. Gereja Perjanjian Baru terdiri dari umat Tuhan di semua bangsa. Di setiap negara. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita mesti harus saling belajar. Dan gereja non-Yahudi jangan rendah diri. Wanita ini tidak sama dengan teman-teman atau rekan-rekan sebayanya. Perempuan-perempuan semua yang bisa jadi pilihan Salomo, semua berkulitkan sama. Modelnya sama. Seperti hari ini kalau di Korea gitu, perempuannya wajahnya sama semua. Cowoknya sama semua, mendingan kayak orang Indonesia, alfabetnya lengkap, A sampai Z ada. Ya kan? Tapi kita nggak perlu harus sama seperti orang lain baru berharga. Gereja non-Yahudi dilambangkan dengan perempuan Sunem ini. Wanita ini agak istimewa, lebih tepatnya agak beda. Beda itu biasanya didiskriminasi, tapi perempuan ini gak mau didiskriminasi. Dia berkata, memang hitam aku gak seperti kalian semua, tapi aku cantik. Buktinya Salomo jatuh cinta. Kenapa Salomo gak pilih salah satu dari kalian? Kenapa dia pilih saya? Gereja Perjanjian Baru yang non-Yahudi ya, bukan gereja mula-mula di Yerusalem itu. Bahkan nanti berapa tahun selang kemudian, gereja Yahudi bukanlah satu-satunya gereja mula-mula. Ada gereja yang didirikan oleh Paulus. Seperti di Kolose, Efesus, Korintus. Itu semua orang Yunani, mulai campuran orang Itali di Roma. Jadi sebenarnya gereja itu beraneka ragam. Jadi gereja non-Yahudi tidak boleh merasa kelas 2. Orang Indonesia zaman dulu itu begini sifatnya. Kalau ada pembicara dari luar negeri, rame itu ibadah. Sekarang agak beda trennya. Karena sekarang jemaat kita minimal ya, sudah di training so well. Sudah terlatih dengan begitu bagus. Justru kita ini mencari konten atau kualitas. Bukan lagi lihat tampang. Mengapa orang berbondong-bondong datang? Karena mereka makan dan mereka dikenyangkan oleh firman dan mereka belajar tentang Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Sudah gak lagi zamannya. Gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan, yang kita gembalakan ini agak beda memang. Justru ketika orang-orang dalam sendiri yang kenal hati seluk-beluk jemaat berkhotbah, wah lebih rame biasanya daripada hanyalah jikalau sekedar sebuah acara. Puji Tuhan saya lihat the trend is changing. Trennya berubah. Tapi kita juga gak boleh menutup diri terhadap pengkhotbah-pengkhotbah luar. Belajar dari gereja lain sekalipun kita hatinya tertanam dan digembalakan. Karena selama mereka ada sesuatu yang bisa dibagikan, saya rasa kita perlu dengarkan. Cuman kita harus hati-hati. Itu juga alasan kenapa kami ini hamba-hamba Tuhan menjaga stage atau menjaga panggung ini. Mimbar ini dijaga. Kita sangat hati-hati mengundang pembicara. Meskipun sekali dua kali tetap ya kita masih belajar dari keputusan-keputusan kita. Saya punya sebuah kebiasaan, kalau sebelum saya naik ke sini saya selalu bersujud di hadapan Tuhan. Itu karena apa? Bukan karena khotbahnya, kalau khotbah saya sudah siap. Saya ingin mencetuskan bahwa kami ini hamba-hamba Tuhan menjaga kemurnian firman. Supaya apa yang sampai ke anak-anak rohani kami. Ini bukan bicara soal usia, karena saya lihat di sini ada banyak senior juga. Tapi bicara tentang kerohanian. Anak-anak rohani kami ini supaya mereka bisa makan sesuatu yang tepat. Kami nganggap serius apa yang dibagikan oleh pengkhotbah dalam maupun pengkhotbah luar. Kami nggak cari sesuatu yang sifatnya wow factor, sensasional. Yang kami cari adalah kualitas. Yang kami rasakan adalah sesuatu, yang kami mau adalah apa yang sungguh-sungguh bisa menumbuhkan kerohanian jemaat. Bukan sekedar sesuatu yang sifatnya itu menarik perhatian. Itulah sebabnya gereja kita tidak menempuh cara yang sama.
Nggak berarti kalau ada publik figur selalu otomatis kami akan tempatkan di sini. Tetapi apa yang sungguh-sungguh membangun kehidupan rohani. Tapi kita jangan nilai gereja lain. Setiap gereja punya kebijakan. Tapi inilah kebijakan gereja kita dan saya rasa kita patut bangga dengan hal itu. Saya ingin kita untuk mengerti bahwa gereja perjanjian baru itu cantik di mata Tuhan juga. Bukan hanya gereja mula-mula yang di Yerusalem. Memang hitam aku tapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Bukan hanya gereja perjanjian baru gereja-gereja non-Yahudi, gereja bangsa-bangsa. Tetapi gereja yang merupakan minoritas di negara tertentu seperti yang tinggal di kemah orang Kedar yang mayoritasnya adalah orang-orang Salma. Seperti kita Indonesia. Tidak selalu mudah gereja itu mendapat izin. Tidak selalu mudah kita itu bisa ibadah. Tapi puji Tuhan di Indonesia kita itu masih mengalami tinggi toleransi beragama. Tetapi not always easy. Gereja seperti ini pun ada berkat Tuhan tersendiri. Yaitu gereja yang seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Anda kalau mau tahu Salma itu siapa? Raja Salma pernah datang? Betul ya, Raja Salma namanya. Apa? Ya nggak tahu namanya, kurang lebih lah. Tapi ini bicara secara kiasan bahwa ada gereja-gereja yang merupakan minoritas. Tapi anehnya, di tempat-tempat begitu itu bisa ada mega churches, gereja-gereja yang besar. Saya pergi kemana-mana di luar negeri, kalau saya ditanya dari mana, saya bilang dari Indonesia. Mereka terkejut, loh di Indonesia itu boleh beribadah. Mungkin mereka nggak kurang paham bahwa negara kita itu karena penuh dengan doa umat Tuhan, kita itu diberi kebebasan. Praise the Lord loh. Lalu mereka bertanya, oh iya jemaat. Lalu kalau mereka lihat foto-foto kita ibadah dan sebagainya, mereka berkata, hah? Kok bisa ya? Banyak juga ya worshippersnya, penyembah-penyembah Tuhan. Oh iya banyak Pak, banyak. There are a lot of Christians in our land. Ya, mereka terkejut. Mereka terpukau. Tapi saya tidak menikmati kekaguman manusia. Saya berkata, pray for us. Doakan kami. Supaya kami terus setia membawa Injil. Jadi terang bagi bangsa-bangsa. Justru di tempat-tempat begitu, perlindungan Tuhan menjadi-jadi. Seperti ayat berkata, di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Itu benar. Kita itu mengalami kebangunan rohani. Seperti bunga bakung di tanah yang gersang. Dia bertumbuh sendiri. Ajaib loh, tahukah Anda? Anda itu berada di tengah-tengah keajaiban. Orang-orang luar negeri yang orang-orang luar negeri pada semuanya hampir-hampir nggak bisa percaya kalau kita itu bisa ibadah dengan begitu nyaman dan tenang. Tapi gereja-gereja di Indonesia pun perlu belajar dari gereja lain. Kalau saya coba membuat comparison perbandingan. Memang hitam aku tetapi cantik. Bicara tentang gereja-gereja yang bukan berkulit putih. Seperti kita ini. Gereja-gereja setiap negara pun secara umum punya kelebihan kekurangan. Misalnya, gereja Korea itu punya dupa istilahnya. Sedangkan gereja Indonesia itu punya harpa. Indonesia itu begini musiknya. Oh puji Tuhan, tuh hari ini musisinya begitu banyak, kasih tepuk tangan untuk mereka. Indonesia itu punya harpa. Maksudnya begini, orang Indo itu sama orang Filipina, kalau musik udah jangan dilawan. Kalau baca kecambah atau not balok itu mungkin bisa-bisa ya unda-undi 11-12, tapi orang Indo kupingnya luar biasa, hampir-hampir supranatural. Gak bisa loh, saya kasih sedikit cerita ya, kalau saya di luar negeri ya, saya lagi khotbah ya. Saya nggak bisa langsung sembarang nyanyi, itu bisa sampai sapi pulang ke kandangnya. Mereka nggak bisa nemukan kuncinya. Saya bisa nyanyi apapun juga, tak coba ya. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak oh nggak tahu lagu itu ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, bisa masuk, tahu dia kuncinya. Ajaib Tuhan, amazing grace.
How sweet. Ini bisa nih betul-betul kupingnya terbuat dari apa? Ini kalau saya lakukan ini di negara lain, nggak bisa mereka. Sampai Tuhan Yesus datang nggak temu kuncinya. Mereka langsung bolak-balik itu mana, kok enggak? Lalu nanti mereka bisa marah dan berkata, tadi kok nggak latihan lagu itu? Iya, itu salahnya pembicara ini memang suka spontan. Orang Filipina juga sama. Wih, saya pernah khotbah di Manila. Mereka pakai gitarnya anytime. Mereka memang semuanya orang-orang Filipina itu kan banyak performers ya. Tapi kalau doa, Indonesia termasuk alim. Mari kita berdoa. Tak terdengar suaranya. Yang doa satu orang. Makanya yang punya dupa itu gereja Korea. Orang Korea kalau doa itu begini. Mereka punya signal. Juya, juya, juya. Yang artinya Tuhan, Tuhan, Tuhan. 3 kali mereka sebut langsung rame semuanya nggak dihentikan. Tidak ada gravitasi semua pada ketakutan nanti jangan-jangan aku sendiri yang teriak. Yang sisa 1 yang lainnya sudah berhenti. Kalau Indonesia itu kudu mau berhenti. Kalau pas doa itu pada takut-takutan tunggu-tunggu nanti jangan-jangan aku lagi seru-serunya semua udah berhenti. Takut malu. Makanya kita nggak punya dupa. Dupa ini bukan penyembahan berhala. Ini dupa yang di kitab Wahyu. Cerita tentang bagaimana dari bara api mesbah Allah di sorga dilempar ke bumi terjadi gempa. Makanya kita nggak melihat kebangunan rohani doa yang menghasilkan berbagai macam penyertaan yang dahsyat. Saya kasih bocoran. Rindu sekali untuk kita gereja Indonesia belajar dari Korea. Kita mengubah mindset doa dari konser doa menjadi berdoa. Karena itu beberapa rekan-rekan teman-teman saya dari gereja Korea, termasuk gereja Korea terbesar di Amerika, mereka Januari ini mau datang sini. Kalau Tuhan izinkan ya, jadi kira-kira 80 dari leadersnya semua pemimpinnya akan datang kemari. Karena mereka mau belajar dari gereja kita. Dan saya ingin untuk mereka ajari gereja kita. Nanti bulan Januari kita ada minggu misi. Saya harap mereka bisa isi. Saya sudah kasih satu pesan. Karena Korea lagi hit di Indonesia juga. Saya bilang kalian semua pakai baju-baju Korea bisa nggak handbox segalanya itu. Jadi mereka nanti cukup banyak bawa barang. Saya ingin sekali mereka ajari kita bukan kepada kekoreannya. Tapi Korea itu bukan terkenal drama Koreanya. Dalam hadirat Allah Korea itu terkenal roh doanya. Dan kita kemarin tadi malam, hari Jumat sih, Jumat malam kita doa semalaman. Tapi saya nggak bisa hadir. Dari pukul 11 sampai pukul 4 di MCC, di cabang kita, di Gereja Mawar Sharon, Surabaya Selatan. Dan orang-orang berdoa loh, saya bangga sekali saya dengar berbagai macam report dan laporan. Pukul 11 sampai pukul 4, 5 jam. Khotbahnya secukupnya aja, hanya untuk melengkapi. Tapi sisanya berdoa, berbahasa roh, bersyafaat. Teruskan. Saya dengar laporan gitu, saya berkata tadi, waktu saya diantar oleh salah satu usher masuk ke ruangan tadi pagi, saya berkata, I think we must do that more often, kita harus lakukan lebih sering lagi. Ya Pak Yu, kalau bisa kita lakukan nanti secara rutin. Misalkan Tuhan izinkan sebulan sekali nanti pindah tempat di mana di sini, doakan kami supaya kami bisa memprogramkan dengan tepat. Kenapa? Kalau kita menabur doa, kita akan menuai sesuatu Bapak Ibu. Kita harus menuai sesuatu. Kita nggak boleh cuma jagonya memuji. Tapi kita juga harus berdoa karena memuji itu kepada Allah. Itu adalah jalur ke atas tangga Yakub ke sorga. Tapi ada malaikat yang turun ke bawah. Doalah yang membuat kita menggapai dan membawa turun sesuatu. Kita harus berdoa kalau Anda mau melihat banyak sekali kuasa Allah dinyatakan. Meskipun Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Saya tidak berkata bahwa kalau kita berdoa otomatis kita dapat semua yang kita mau dan harapkan. Siapa bilang? Enggak. Di ibadah nanti kedua ini saya jelaskan mengapa seringkali kita merasa doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Karena kita salah paham cara Tuhan menjawab doa. Namun demikian tetap ada satu pepatah ini saya yakini meskipun bukan dari firman Allah, saya yakin itu sangat-sangat alkitabiah. Banyak berdoa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Coba lihat kisah para rasul. Sekalipun mereka sudah diberikan kunci kerajaan sorga. Gereja mula-mula yang Yahudi dulu. Gereja non-Yahudi seperti kita yang kulitnya hitam ini namun cantik. Harus belajar dari sesepuh. Sesepuh kita adalah gereja mula-mula. Gereja ke-1 dalam histori atau sejarah perjanjian baru. Lihat mereka waktu mereka berdoa, goncanglah tempat mereka itu bertemu.
Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mujizat demi mujizat terjadi lagi ronde berikutnya. Pertama ronde 1, lalu ronde kedua mereka doa lagi, terjadi revival. Paulus berdoa, penjara terbuka lebar. Satu keluarga diselamatkan, napi lain pun ketakutan. Lalu umat Tuhan berdoa sekeliling Paulus setelah digebukin, kayaknya dia mati sih. Orang dirajam gitu masa gak meninggal. Tapi setelah didoakan dengan keliling, tanpa nama, tanpa wajah, itu hanyalah umat Tuhan. Siapa bilang doa itu sakti kalau didoakan oleh orang tertentu atau VIP. Tapi kalau umat Tuhan berdoa secara korporat, wow, bangun itu Paulus masuk ke kota, lalu habis itu pergi lagi dalam misi. Rasul pun dibangkitkan gara-gara doa umat. Ternyata saya menyadari sesuatu yang saya pelajari dari gereja Korea. Kita saling belajar lah. Waktu saya kemarin pergi, ini 2 kali saya ke gereja tersebut di California. Gerejanya 11 hektar. Gedung-gedung dan tanahnya. Di kota loh ya. Di sebuah kota. Ini gak masuk akal. Gara-gara mereka berdoa, mereka minoritas. Itu bisa begitu rupa misinya. Itu semua karena pemberian Allah. Karena mereka itu menuai sesuatu dari doa-doa mereka. Saya ke situ ngajari mereka dulu hubungan dengan Roh Kudus itu bisa lemah lembut. Mereka banyak yang gak tahu ternyata, oh begitu intim ya. Gereja Indonesia itu bisa memiliki hubungan demikian rupa dengan Allah Roh Kudus. Mereka belajar sesuatu dari gereja Indo. Gereja Korea itu terbelalak semuanya. Waktu saya bawa apa yang biasa kita rasakan tiap minggu ke mereka, mereka terpukau. Mereka terkagum-kagum. Wow, saya bilang, jangan terkagum-kagum saudaraku. Ini adalah sesuatu yang normalnya setiap minggu di gereja kami. Tapi saya yang di gereja mereka, saya terpukau melihat. Jemaat gak ada satupun yang nganggur kalau cuya, mulai doa itu sampai ujung sana. Gak ada yang namanya kursi depan, kursi belakang bisa HP-an. Gak ada yang HP-an. Semua itu doa dengan kusyuk. Saya berkata, saya bangga lihat, saya berkata, wow. Yang lainnya doa, ini pendeta Indonesia. Mewakili kita nih, saya ambasadormu. Saya lihat kanan kiri malah, saking terpukaunya, saya gak ikut doa. Saya berkata, kok bisa begini ya? Kapan jemaat kita bisa begini ya? Saya rasa perlu impartasi, ada hal-hal yang perlu kita impor. Kita harus punya spirit doa seperti itu. Gak heran. Sebagian di antara mereka itu orang-orang tua loh, itu orang-orang tua. Kan Anda tahu, orang Korea anak mudanya banyak gak ke gereja. Kalau dalam hal ini kita bisa ajari mereka. Anak muda kita itu brilian. Anak kecil kita itu luar biasa. Mereka mau belajar dari kita. Cuman bukan mengecilkan ya. Mereka ini orang-orang tua biasanya kan sudah gak ambil resiko segalanya. Usia-usia sudah menuju usia senja. Kok bisa mereka menguasai Amerika demikian rupa? Sampai 11 hektar gedung misinya ini itu. Wow, dan mereka merintis 10.000 gereja di seluruh dunia, termasuk salah satu video yang saya lihat adalah mereka mengadakan KKR di Moskow, Rusia, sedangkan orang Korea itu kalau bicara bahasa Inggris, gak kedengaran Inggris loh. Pernah dengar orang Korea kalau bicara bahasa apapun selalu keluarnya Korea? Saya bilang loh, kok kalian bisa ya? Gak bisa bahasanya, bisa stadion itu penuh dengan orang Rusia. Ada banyak hal yang saya tidak bisa rumuskan terus terang. Dari gedung mereka untuk misi, yang dipersembahkan untuk misi. Termasuk di situ ada sekolah misioneri sampai S3. Sampai PhD. Orang Korea dan papa mama, orang tua yang sudah puluhan tahun tinggal di Amerika pun bahasa Inggrisnya nggak bisa. Kok bisa punya pusat misi segede itu dan 10.000 gereja seluruh dunia? Saya berkata, saya habis gak bisa temukan teorinya. Saya bilang, waktu saya masuk ibadah mereka lihat, saya ngerti sudah kuncinya. They pray. Bisnis Anda susah kan? Take off-nya kan? Hidup Anda kayaknya terseret-seret, tersedak-sedak kan? Kuncinya tidak kita pakai soalnya. You must pray. Gereja non-Yahudi harus saling belajar. Ada terlalu banyak yang kita bisa pelajari antara negara. Tapi saya hari ini mau fokus aja di ibadah kita yang ke-1 ini. Saya bandingkan aja Indonesia dan Korea dulu. Tapi ternyata kita nggak kalah loh. Indonesia itu nggak kalah sama Korea. Nggak kalah.
Orang-orang Korea banyak belajar dari kita dan mereka mau datang ke sini, adakan konferensi di sini. Dan mereka minta agar leader-leader mereka kita training. Jadi nanti bulan Januari Tuhan izinkan, saya akan minta gembala-gembala regional kita untuk training mereka. Ajari mereka tentang cell group, tentang CG. Ajari mereka tentang bagaimana do the youth ministry, melakukan pelayanan muda-mudi. Dan itu adalah failure atau kegagalan gereja Korea di mana-mana. Anak-anak kecil, tapi saya minta sama mereka barternya gini. You must teach our church how to pray. Ajari gereja kita bagaimana berdoa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun kerohanianmu. Tujuannya nanti yang beruntung siapa ya? Jemaat sendiri. Jemaat sendiri yang akan nanti diuntungkan. Kalau Anda lihat terobosan-terobosan. Tiba-tiba Anda tidak lagi bergumul di area itu karena Tuhan memberimu kemenangan. Karena lebih baik bergumul sama Tuhan daripada bergumul sama setan, ya kan? Saya mendingan lama-lama sama Tuhan berdoa. Dari jam 11 sampai jam 4 seperti di MCC, Jumat malam hingga Sabtu pagi dini hari. Saya mendingan lama-lama dengan Roh Kudus daripada dengan roh jahat saya tengking-tengking setan. Saya mendingan lama, tapi dengan roh jahat cuma satu kata. Doa itu membawa otoritas atau authority of heaven. Jangan memang hitam aku, tapi cantik. Inilah kecantikan gereja Korea. Kecantikan gereja Indonesia ada. Kekeluargaan di antara kita. Wah kalau di sana ya beda. Ini cerita-cerita boleh ya. Pagi-pagi kan ngobrol-ngobrol aja. Anggaplah ini kopi rohani. Saya datang itu nyetir sendiri. Dengan mobil. Maksudnya saya nyetir sendiri. Mereka hampir-hampir gak percaya. Hah? Pendetanya nyetir sendiri. Di sana enggak. Pendeta itu antara orang Korea, orang tua dengan orang muda aja. Belum lagi orang-orang yang dihormati, dihargai. Wah, kebudayaan menghormati mereka itu bukan standarnya orang Indonesia. Bukan standarnya orang Indonesia. Waktu saya datang, dia tanya sama saya, Pastor, pendeta, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Perlu apa segalanya? Biasanya notabene mereka tuntutannya banyak. Perlu diperlakukan dengan istimewa segalanya. Saya bilang gak ada. Hah? Really gak ada? Gak ada. Kami datang untuk melayani, tidak untuk dilayani. Jadi kami ini low maintenance, tenang aja. Dia berkata, aku gak pernah ketemu yang model begini. Dia bilang. Nah inilah hospitality-nya Indonesia. Indonesia itu gak terlalu neko-neko lah. Seharusnya ya. Makanya orang Indo gak boleh belajar gimana-gimana dari negara barat harus diperlakukan seperti apa. Gak usah lah. Kita itu secukupnya hanya untuk membuat kita bisa konsentrasi pelayanan. Gak usah gimana. Jadi istilahnya mereka nggak biasa kalau kelihatan hamba Tuhan itu merakyat atau bukan merakyat tapi bisa dekat sama jemaat. Itu enggak. Itu orang ketemu langsung nggak berani. Anak-anak mudanya juga. Kita di sini, saya malah dibully. Coba lihat kalau sama full timer begini semua, saya dibully terus. Ya mereka nggak kurang ajar, mereka menghormati. Cuman kita itu dekat gitu loh. Jadi mereka nggak biasa lihat. Hah? Saya bilang, really pastor, ngomong minta sesuatu. Nggak ada. Kalau nanti kita makan ya ambil makan gitu. Misalkan di hospitality-nya di ruangan belakang. Itu ada meja panjang. Ada makanan-makanan kalau pagi gitu ya. Telur apa salah saya ambilkan piring ini. Ambilkan. Gak biasa ngambilkan karena hamba Tuhan harus dilayani. Gak biasa. Jadi mereka mau belajar dari kita. Makanya maskapai penerbangan apa segala. Kalau servis udah gak kalah orang Indonesia, betul-betul tidak salah ketika orang dunia berkata orang Indonesia itu paling ramah. Orang Indonesia itu servisnya seperti ini. Itu luar biasa. Makanya lihat, orang-orang yang melayani, gak pamrih. Pagi-pagi gak peduli mereka punya latar belakang. Mau sana itu orang yang sukses di dunia kerja atau di marketplace. Lihat mereka pagi-pagi angkat ini, rapikan kursi, jadi usher misalnya, jadi volunteer di sana sini. Itu sesuatu yang mereka perlu pelajari. Dan saya rasa kita perlu bangga sebagai orang Indonesia. We are a friendly people. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan minder. Munculkan kecantikanmu. Tapi belajar dari kecantikan orang lain juga. Tidak boleh minder. Orang Indonesia tidak boleh minder. Kita itu gak kalah. Sama negara manapun percayalah. Everywhere I go, saya membawa mandat dari Anda, menabur ke tubuh Kristus kan gak melulu ke gereja kita, saya juga harus pedulikan tubuh Kristus yang lainnya.
Gereja Tuhan di seluruh dunia itu banyak sekali, tapi sesuai dengan tuntunan Allah melalui gereja kita itu, seperti apa misi menjamah gereja secara universal. Saya melihat kemanapun kami pergi mewakilimu, orang-orang selalu diberkati secara luar biasa. Karena itu hargailah gerejamu. Hargailah kesempatan untuk bisa menyembah dan melayani. Hargai sungguh-sungguh, jangan picik hati. Munculkan kecantikannya. Janganlah kita itu minder karena kehitaman kita. Tapi mari kita itu cintai. Baik itu ras, warna kulit maupun apa yang khas. Cintai itu, pupuk itu, jadikan senjata kebenaran. Sambil kita rendah hati, dengar-dengaran dan belajar dari orang lain juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan mudah mengeluh. Aku ini gini, aku itu gitu. Nggak usah begitu. Kalau ada orang memujimu, wah kamu pinter ya. Jangan berkata enggak, nanti dibilang bodoh juga sakit hati. Kamu pinter ya? Enggak kok. Ya udah kamu bodoh. Loh kamu kok gitu? Maunya gimana? Mau ini salah, mau itu salah, mau pilih mana? Menurut saya kalau ada orang memujimu, Anda pinter sekali ya. Saya nggak sangka ternyata Anda itu brilian ide-idenya. Terima kasih Pak. Udah nggak usah berkata, iya aku brilian, lalu dilanjutkan. Jangan memuji diri biar orang lain yang memujimu. Orang minder itu menolak pujian. Orang rendah hati itu tidak menolak pujian, tapi menggunakannya untuk kebaikan. Dia kan berkata, terima kasih Pak, doakan ya, saya masih belum apa-apa. Boleh gitu. Turunkan sedikit di detox. Supaya nggak berlebihan kolesterol, pride atau kesombongan. Tapi jangan menolak itu kalau memang itu adalah fakta. Anaknya cantik sekali ya, oh anak ibu lebih cantik. Dalam hati padahal anaknya nggak secantik itu, nggak perlu begitu, nggak perlu kita basa-basi. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, cukup berkata begitu. Kalau Anda mau memuji juga anaknya, pujilah yang tepat sesuai dengan faktanya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu jadi umat yang minder. Tapi kita harus jadi umat yang bersinar terang. Oke, cukup di satu ayat itu saya lanjutkan. Ayat 20, ayat 20, kapan 20-nya? Ayat 6 maksudnya, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Jadi perempuan ini hitam ya. 2 kali dia ngomong begitu. Karena terik matahari membakar aku, santen nih. Zaman sekarang keren. Zaman dulu santen itu dianggap kutukan. Berarti sana itu pekerja kasaran. Karena semua princess atau permaisuri, semuanya itu berada di istana putih-putih kulitnya. Kamu kok hitam sendiri? Putra-putra ibuku marah kepadaku, dia ceritakan alasannya kenapa dia hitam. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Loh ini adik perempuannya, sister lo ya. Disuruh jaga kebun anggur. Makanya hitam. Karena kebun anggur itu di bawah terik matahari. Mau terserah kayak pakai topi tetap gak akan seputih yang lainnya. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Jadi putra-putra ibuku itu, koko-kokoku, mas-masku, mereka itu paksa aku untuk jaga kebun anggur mereka. Sedangkan kebun anggurku sendiri tidaklah kujaga. Inilah spirit of the bride. Makanya yang namanya Salomo itu tertarik sama orang ini. Karena Salomo terlalu sering lihat kaum bangsawan, wanita-wanita mereka. Ya sudah gitulah, tiap hari ya cuman kutekan, kuku, pedicure, manicurean. Nggak kerja. Hanya melulu soal kecantikan dan sepiring berlian. Tapi wanita ini beda, dia wanita pekerja. Itu membuat hati Salomo jatuh untuknya. Hati Salomo itu terpaut oleh seorang perempuan yang aktif dan produktif. Dia suka dari dulu. Jadi Salomo ini menurut saya dia jauh lebih canggih dari zamannya. Zaman dulu mereka suka Barbie. Laki-laki semuanya itu sukanya itu adalah wanita-wanita yang tidak ada lain, tiada lebih daripada sekedar boneka yang cantik. Tapi Salomo dari dulu selalu melihat bahwa perempuan itu kalau produktif, aktif, skillful, punya keahlian itu cantik. Salomo agak sedikit mendahului zamannya. Seperti ada seorang desainer berkata apa ya, kalau if a woman is confident, she's always beautiful. Siapa itu? Saya lupa. Kalau perempuan itu pede, percaya diri, dia selalu cantik. Makanya gak garansi kalau perempuan itu cantik sekali, itu selalu dapat jodoh. Mungkin iya dapat jodoh, tapi gak tentu happy. Tapi juga gak akan tentu kalau perempuan itu tampangnya biasa. Tapi dia merawat diri, gak tentu. Maksudnya bisa jadi dia dulu yang nanti dapat pasangan
happy lagi bahagia. Karena mereka membangun sesuatu yang nyata, suami istri, daripada yang sekedar ditaruh di rumah jadi boneka, lalu suaminya nanti punya selingkuhan atau punya simpanan. Cantik itu bukan garansi. Perempuan ini sangat-sangat produktif. Dia berkata, kamu jangan perhatikan aku hitam ya, tunggu dulu loh ya, hidupku itu produktif. Aku tuh jaga kebun-kebun anggur, koko-kokoku, mas-masku. Kebun anggurku sendiri gara-gara itu tidak sempat aku jaga. Ini yang saya sebut ministry suntan. Suntanning itu mandi matahari. Ini saya sebut hitam karena pelayanan. Karena dia melayani kakak-kakaknya kan. Dia jagakan kebun anggurnya kan. Ini yang saya sebut, carilah dulu kepentingan orang lain. Jangan mendahulukan kepentinganmu semata-mata. Saya juga bangga melihat beberapa volunteer kita. Sekalipun mengalami musibah, misalkan, contohnya sekalipun kalau orang tua sedang di rumah sakit, tapi tidak pernah berhenti melayani. Saya tuh terharu melihat begini bahwa santen atau seperti ini, mandi matahari seperti ini ditemukan di gereja kita. Ini yang saya sebut orang jadi hitam kulitnya, nggak secantik yang lainnya, nggak senyaman, karena mereka melayani. Ini yang saya sebut ministry ten. Hitam karena pelayanan. The spirit of the bride, roh mempelai Kristus, coba bedakan ya. Orang yang sekedar jadi jemaat atau hanya church goer, atau cuman datang ke gereja dengan orang yang datang rindu melayani, bukan dilayani, itu beda di sini. Di mata Tuhan, yang cuman datang aja putih-putih melati. Wah, putih pucat. Tapi secara rohani, hati Salomo sorgawi Yesus Kristus jatuh kepada anak-anak Tuhan yang datang ke gereja demi untuk melayani. Itu hitam. Di mata orang juga mereka selalu kena getahnya. Coba lihat kalau kita datang, kita disambut. Saya berapa minggu yang lalu, saya akan usahakan dari waktu ke waktu bersama dengan Pastor Yohanes untuk selalu nge-share. Nanti kalau saya tidak khotbah, kalau khotbah gini too much for me. My body is limited, badan saya terbatas. Tapi kalau saya lagi tidak khotbah misalnya dari waktu ke waktu, saya tuh senang sekali nge-sharing ketemu situ. Cuma nyambut jemaat shalom, itu ada berbagai macam loh. Ada jemaat yang waktu disalami itu ramah, ada juga yang mungkin kaku, gitu ya. Saya bisa bayangkan respon-respon itu banyak. Dan para asyir yang ada itu selalu menuai macam-macam respon dari orang-orang yang baik, yang ramah, dan orang-orang yang kurang ramah. Jadi mereka itu kena semua manis dan getahnya. Makanya kulitnya secara rohani bercak-bercak. Tapi semua yang datang cuma untuk pelayanan, untuk dilayani, semua putih-putih melati, merah-merah delima. Tetapi hati Tuhan tidak berpaut pada orang-orang yang datang hanya untuk dilayani. Hati Tuhan itu berpaut pada mereka yang tidak mempedulikan kebun anggur sendiri. Tapi melayani kebun anggur orang lain dulu, saudara-saudara seiman. Kalau saya jadi orang-orang yang suruh duduk di kamera seperti itu, dahulu kala tidak ada tempat duduknya. Sampai suatu saat, zaman dulu sampai ada salah satu di antara mereka rebah bukan karena Roh Kudus. Karena seperti orang yang 1 jam begini khotbah, direkam. Anda yang bisa melihatnya online sekarang, tahukah di balik wajahku ini ada orang yang sedang duduk, dulu berdiri, pegang kamera seperti ini. Itu kan kayak orang seperti disetrap. Seperti orang kalau lagi upacara bendera, di upacara dulu waktu saya masih sekolah dasar, itu sering lihat teman-teman ada yang geblak. Dan kita bikinkan kursi. Meskipun demikianlah, duduk terus stagnan di posisi itu. Coba lihat itu orang-orang di kamera yang pakai baju hitam-hitam itu, anak orang, ini volunteer semua. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Gak senyaman bisa duduk begitu, enak. Kaki bisa diginikan, digitukan, nanti kamera goyang. Lihat mereka santan. Mereka mandi mataharinya pelayanan. Kena terik dan sengatnya. Semua demi jemaat. Padahal mereka juga jemaat. Mereka juga jemaat ini semua. Saya bersyukur loh. Inilah spirit of the bride. Gereja yang kuat bukan gereja yang heboh. Puji-pujiannya iya. Gereja yang kuat bukan gereja yang pembicaranya gimana. Kelas berat. Internasional semua. Bukan jaminan itu pertumbuhan. Bukan yang desainnya seperti apa, bukan. Gereja yang kuat.
adalah gereja yang diisi dengan orang-orang yang melayani tanpa pamrih. Saya rasa kita akan bertumbuh gitu sampai 1.000 gereja dan 1 juta murid. Kalau 1 juta murid itu semuanya adalah ompongan, semuanya hanya rimbun daun, bukan orang-orang yang melayani, itu namanya show. Show banyak, di Las Vegas banyak, dan yang datang banyak orang, tergantung. Zaman-zaman dulu yang namanya penyanyi-penyanyi tertentu namanya Queen, yang Michael Jackson dan segalanya, wow itu pendatangnya itu bisa berapa ratus ribu. Bahkan pernah ada Rod Stewart kalau nggak salah, itu pernah ngadakan konser besar, itu yang nonton itu aduhai jumlahnya. Cuman kalah aja sama KKR yang terbesar seperti Reinhard Bonke dan sebagainya, itu di Afrika sampai juta. Tapi mereka juga pernah ada yang sampai juta. Bedanya apa? Yang satu melayani, yang satu dilayani. Saya rasa kita nggak mau bertumbuh besar gara-gara spirit yang salah. Kita mau bertumbuh besar karena spirit of the bride. Inilah perbedaan antara mempelai Kristus dan jemaat saja. Mempelai Kristus, jemaat harus menjadi mempelai Kristus. Harus punya sifat seperti ini. Lihat sekarang ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana Kakanda? Ini bukan Wakanda forever. Ini Kakanda ya. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Berhenti di sana ayat 7a. Dari sini kita bisa pelajari dari ayat 7a bahwa mempelai pria kita atau sang Kakanda adalah seorang gembala ternyata. Salomo itu kan anaknya gembala, Daud, tapi dia sendiri nggak pernah jadi gembala karena dia sudah lahir di istana. Tapi ada sebuah cerita bahwa waktu itu demi untuk bisa memenangkan hati perempuan ini, dia nggak datang sebagai Salomo, dia menyamar sebagai gembala. Untuk pendekatan lah, PDKT. Karena wanita ini bukan wanita yang orang yang materialistis. Jadi dia nggak terpukau kalau sana pangeran, malah justru kalau pangeran dia ketakutan. Makanya itu Salomo tahu bahwa wanita ini ada keminderan, Salomo itu menyamar sebagai seorang gembala. Tapi dia juga nggak menyamar-nyamar banget sih, karena ternyata dia memang anak gembala kan, dia dari keluarga gembala namanya Raja Daud. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda biarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Jadi mempelai pria kita secara profetik ini bicara, mempelai pria kita Yesus Kristus itu seorang gembala. Salah satu julukan Tuhan paling manis adalah engkau gembala yang baik. Yesus sendiri pun mengakui di Yohanes pasal 10, akulah gembala, aku masuk lewat pintu. Yang lainnya lompat lewat jendela, membunuh, membinasakan, dan mencuri pula. Karena kita tahu bahwa mempelai pria kita itu seorang gembala, tidak heran instingnya, basic insting dasar orang Kristen itu adalah digembalakan. Kalau kita itu mau dekat sama Yesus, harus mau digembalakan. Karena nggak bisa, like father, like son. Bayangin kalau keluarga pendeta tidak suka kependetaan, susah kan? Kita ini keluarganya gembala. Keturunan Daud itu seorang gembala, aku gembala yang baik. Makanya orang Kristen yang sehat pasti rindu digembalakan. Kecuali kalau mereka ada trauma. Trauma sama gereja, trauma sama hamba Tuhan. Pasti mereka dirindu digembalakan. Bahkan ada perasaan tidak settle di dalam hatinya. Tidak sampai titik puas atau tenang teduh sebelum mereka menemukan tempat penggembalaan mereka. Kalau Anda baca ayat 7b, karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba. Kenapa aku hanya dekat aja sama kawanan-kawanan domba, tapi aku sendiri tidak pernah menjadi bagian dari bilangan mereka. Mengapa aku jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba. Anda tidak akan pernah puas kalau hanya dekat. Karena memang itu sudah DNA kita. Waktu kita lahir baru, kita itu otomatis rindu digembalakan. Coba Anda lihat ya, kalau DNA atau gennya itu nggak bisa ditipu. Macan-macan, singa-singa kecil itu dari kecil, atau hyena, si dubuk ya namanya. Itu lahir udah langsung gigit-gigitan. Karena mereka memang binatang buas, nggak ada latihan. Mereka nggak belajar martial art atau ilmu bela diri. Langsung gigit-gigitan. Anak kecil lahir, langsung pegangnya kuat. Kalau Anda pegang bayi Anda itu menggenggam kuat sekali. Dari kecil, mereka butuh jamahan, butuh pelukan, butuh kepastian, butuh hubungan. Manusia itu makhluk sosial. Waktu kita lahir baru, langsung ingin digembalakan, itu sudah pasti. Karena tidak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Karena kita adalah buah atau anak buahnya Tuhan.
Itulah sebabnya mengerti kebenaran ini. Kalau anak-anak kita suatu hari ini ngomong pada orang tua yang anaknya mau sekolah luar kota atau luar negeri misalnya. Hal pertama yang kita harus tekankan adalah di samping mereka harus menemukan tempat kuliah yang tepat, kos-kosan dan sebagainya, adalah gereja lokal. Itu sama pentingnya. Itu bukan satu lebih penting dari yang lainnya dalam prioritas kami. Gereja lokal dan kuliahnya itu sama pentingnya. Karena gereja lokal inilah tempat mereka tertanam. Puji Tuhan, anak kami yang besar, udah mau lulus nih, sekarang di ROSC Los Angeles. The Rose of Sharon Church Los Angeles. Nama gereja Mawar Sharon secara internasional, kalau di luar negeri namanya ROSC. Rose of Sharon Church. Karena orang kalau bilang Mawar Sharon susah. Orang Korea, apalagi kalau ngomong Mawar Sharon, bisa kesleo mulutnya. Puji Tuhan. Sedangkan anak kami yang kedua ada di Tulsa, ada di desa Amerika, sekolah teologia, sekolah kependetaan di sana, tidak bisa menemukan, karena nggak ada ROSC di situ, tapi saya dan istri saya waktu taruh dia di kos-kosan, di kampus maksudnya, minggu itu kami datang, kami pergunakan waktu, sebab kami tidak bisa lama-lama harus pulang kembali ke tanah air, karena penggembalaan harus terus kami perhatikan. Setelah taruh anak jadi orang tua yang baik, salah satu hal yang menjadi goal kami adalah pergi visit gereja di depan kampus ada sebuah gereja. Saya ketemu sama pendetanya, saya sengaja titipkan setelah rundingan dengan anak serek di sana. Gereja bule tentunya. Saya minta untuk bisa terlibat di sini dan aktif. Saya lihat dulu datang di ibadahnya, datang aja seperti biasa, tapi ternyata ketahuan mereka juga kami diperkenalkan dengan begitunya. Sampai kami berkata terima kasih lalu ketemu sama pendetanya. Tapi tujuan kami adalah menaruh anak di sana. Sebab gereja lokal itu penting sekali karena tidak mungkin anak Anda akan settle hatinya sebelum mereka menemukan tempat penggembalaan. Meskipun mereka tetap online ke sini, tapi mereka menemukan fisik gerejanya di sana. Itu penting loh, jangan main-main. Kalau Anda pindah kota juga sama. Itulah sebabnya gereja kita merintis di mana-mana, bukan mau banyak-banyakan gereja. Orang lain itu bukan urusan kita. Kalau mereka, kan semua orang bergabung gereja itu kan tuntunan. Tapi jemaat yang kita gembalakan, itu tanggung jawab kita. Kota manapun juga kita harus buka wadah, supaya mereka punya sumur mereka, atau sumur Yakub, sumur rohani itu. Amin Bapak Ibu. Terakhir, ayat 8. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ini balasan sang pria. Ikutlah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Gini loh, hai cantikku, hai jelita di antara wanita. Now Jesus speaking to us, sekarang Yesus bicara kepada orang Kristen. Follow my flock, ikuti aja jejak-jejak dombaku. Bolehlah kita ke gereja itu karena ada teman ajak kita cocok nggak dan sebagainya. Boleh. Awal mula bisa ikuti jejak domba. Tapi juga akhirnya engkau harus mengikuti jejak para gembala, dekat perkemahan para gembala. Follow my flock, follow my shepherds. Ikuti domba, tapi ikuti gembala. Makanya itu orang berkata kalau ke gereja jangan lihat manusia, itu betul juga. Tapi juga ke gereja mau gak mau, gereja itu terpengaruh banget dengan warna gembala sidangnya. Karena tidak bisa dipungkiri disangkali bahwa seseorang berada dalam sebuah gereja itu berada di bawah pengaruh rohani gembala sidangnya. Makanya di sini ikutlah my shepherds, dekat perkemahan para gembala. Otomatis gembala itu juga menentukan kerohanian umatnya. Karena dalam pepatah kita sendiri pun saya pakai lagi terpaksa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya tidak mau ikut orang yang kencing berdiri dan berlari. Saya mau ikut orang yang sopan santun di dalam mengikut Tuhan. Saya percaya gereja itu sekalipun kita datang tidak boleh lihat orang. Mau gak mau kita harus membuat keputusan yang tepat. Saya gak ngomong ini, bicara ini supaya orang-orang datang ke gereja kita. Tapi justru setiap gereja termasuk gereja kita, pikirkan dulu sebelum tertanam. Berdoa, survei beneran, pelajari. Ini opini ya, dengan ini saya tutup. Ini opini saya, bukan kata firman. Misalkan di sebuah kota ada 500 gereja. Statistik kan pasti ada, karena masing-masing kan terdaftar.
Dari 500 gereja itu sebuah pertanyaan aja di hati saya. Berapa yang di mata Tuhan sungguhan adalah gereja sungguhan? Karena menggembalakan gereja itu susah. Susahnya bukan fasilitas. Fasilitas itu gampang. Asal ada yang donasi aja. Gedung itu bisa mudah. Asal ketemu tempat. Sewa contohnya. Lalu musisi semuanya bedanya di tempat kita, musisi kita tidaklah amplopan. Saya maaf kalau sampai yang saya katakan ini menyinggung siapa-siapa, tapi saya tidak ada pikiran singgung atau sindiran, karena kalau saya kasih firman itu, saya kasih firman apa yang di dalam hati saya dari firman ini, bukan informasi atau kejadian. Tapi saya bangga dengan musisi kita ini semua volunteer. Mereka bukan profesional, artinya nyanyinya profesional, tapi mereka itu melakukan ini karena pelayanan. Mereka semua punya profesi sebagian besar, bukan full timer. Yang ini adalah guru les, yang satu kerja di bank, yang satu apa, tapi minggu mereka melayani kadang-kadang berapa kali, sampai 5 kali. Tapi kalau mau buat gereja itu gampang sebenarnya. Tinggal undang pembicara. Susahnya di mana hayo? Mendirikan gereja. Susahnya untuk menjaga, mendidik, membesarkan gereja itu dalam roh dan kebenaran, itu susah. Bukan di facility, bukan di program acara. Dalam roh dan kebenaran. Bahwa kita memelihara culture, kebudayaan, atmosfer rohani di dalam sebuah gereja dan di antara jemaatnya dimulai dari hamba-hamba Tuhannya, itu gak gampang. Karena gereja bukan soal ibadah. Gereja itu hubungan. Dimana secara roh kudus, lalu culture-nya, kebudayaannya, kekeluargaannya, sifatnya, DNA-nya, visinya, value, atau nilai-nilai yang ditanamkan, itu tidak gampang dalam kebenaran. Bukan bicara tentang firman doang, tapi bicara tentang menuntun orang lain dalam kebenaran. Itu tidak gampang. Jadi saya punya pertanyaan. Dari 500 gereja di sebuah kota yang terdaftar, how many really are true churches in the eyes of God? Berapa banyak di antara 500 gereja itu, angka sesungguhnya yang merupakan gereja sejati di mata Tuhan? Jangan nilai tempat lain. Kita harus selalu mawas diri, membawa diri kita ke hadapan Yesus dan berkata, may we be, biar kami menjadi gereja yang sejati di hadapanmu, mempelai wanitamu sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Come. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, kita akan menuntun dan membesarkan sebuah gereja yang bukan milik siapa-siapa, tapi milik Tuhan Yesus. Gereja yang bukan fisiknya sebagai DNA, tapi gereja yang kerohaniannya, nilai dan visinya berbeda. We want to be among other true churches. Kita mau menjadi gereja yang sejati di antara gereja-gereja sejati di sebuah kota. Biar Tuhan yang menilai dan memisahkan mana lalang, mana gandum, itu bukan urusan kita, itu urusan malaikat. Urusan kita adalah selalu menggandumkan diri, bukan melalangkan hati. Dalam roh dan kebenaran. We care for you, church family, gereja Mawar Sharon tercinta. Kami peduli. We want to see you blessed. Kita mau melihat, kami ingin melihat Anda diberkati, mengalami terobosan dalam hubungan Anda dengan Tuhan Yesus dan dengan sesamamu, dimulai dari keluargamu. Kita berdoa supaya hari-hari ke depan gereja kita semakin dituntun dalam kebenaran, dalam Roh Kudus. Doakan kami hamba-hamba Tuhan agar kami terus setia. Saya jadi ingat semua host pastors kita di Surabaya dan semua regional pastors kita. Setiap regional itu membawahi banyak gereja. Misalnya Kalimantan di bawah Pastor Yudi Gusmanto. Kita berdoa agar Tuhan selalu mengurapi hamba-hamba Tuhan ini. Karena kami semuanya ini sebagian besar. Kami semuanya ini bukan dari sekolah, seminari dan sebagainya. Tapi orang-orang yang dipanggil di masa muda mereka. Menyerahkan semua, meninggalkan perahunya. Untuk memperhatikan jemaat. Pray for us, we are humans too. Kita juga manusia. Supaya kami diberi kekuatan untuk dengar suara Tuhan dulu sebelum Anda mendengarkannya.